Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Ahbabul Mukhtar Official. Masih pada program yang sama, yaitu program Qaddama, Qasidah, dan Makna. Di mana pada episode yang satu kemarin kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Habib Shaleh bin Ali Al-Kaf. Dan pada kesempatan yang kedua kali ini, di bulan yang spesial, yaitu bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berjumpa kembali dengan beliau Habib Shaleh bin Ali Al-Kaf. Apa kabar Habib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib antum bisa hadir di studio Ahbabul Mukhtar, meskipun beliau ini salah satu daripada pengasuh di Pondok Pesantren Riyadul Jannah. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di studio kita pada malam hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Habib. Jazakumullah khair. Membuka daripada episode kita kali ini, di awal kita akan bertanya kepada antum Habib. Karena saat ini kita sedang berada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui makna ataupun hakikat daripada Maulid itu sendiri. Banyak orang menyatakan Maulid Nabi, peringatan Maulid dan lain sebagainya. Namun kita ingin mengerti hakikat daripada Maulid itu seperti apa Habib? Fadhal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk pertanyaan kali ini dari akhina Abdul Qadir As-Segaf dari Ahbabul Mukhtar. Alhamdulillah, pertanyaan mengenai Maulid. Apa sih itu Maulid? Gampangannya kayak gitu ya. Apa sih itu Maulid? Kalau kita mau menilik kepada pertanyaan seperti yang minggu lalu, apa sih itu qasidah? Ya, maka kita akan tetap kembali ke permasalahan bahasa dulu. Maulid itu adalah masdar dari kata walada atau kelahiran atau lahir. Atau bisa dikatakan maulid itu apa? Maulid itu waktu kelahiran atau bisa diartikan juga tempat kelahiran. Ya, itu secara etimologi, ya, secara bahasa dulu. Untuk secara istilah, apalagi istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang di saat ini, atau bahkan khususnya bagi kaum muslimin, ya, lebih condong atau lebih mengarah kepada hubungannya dengan Rasulullah SAW. Meskipun Maulid itu bisa dikatakan waktu kelahiran, ulang tahun seseorang. Akan tetapi kalau sudah dibilang Maulid, itu lebih condong ke Rasulullah. Kenapa? Karena kalau misal kelahiran orang-orang itu biasanya pakainya milad, bukan Maulid. Milad bisa dikatakan biasa zaman sekarang orang Eid Milad Said atau selamat ulang tahun, happy birthday biasanya. Biasanya seperti itu. Akan tetapi kalau sudah dikatakan Maulid, hari Maulid, itu pasti langsung otomatis orang mengarah ke hari kelahiran Rasulullah SAW. Kemudian apa sih itu Maulid? Yakni yang dimaksud mungkin pertanyaannya jelas bulan ini ya, bulan Maulid atau perayaan Maulid secara umum, pembacaan Maulid. Nah, Maulid ini karena tadi sudah kita bilang waktu kelahiran, maka tentu intinya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai dari hari lahir beliau hingga wafat beliau. Seperti pembacaan Maulid misal, pembacaan Maulid Nabi. Yang dibaca itu apa? Yang dibaca itu apa? Tentu yang dibaca adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam plus tidak selesai di kisah kelahiran saja, plus sedikit mengenal sosok kepribadian Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa dibilang lagi, lebih gampangnya lagi, Maulid itu apa? Ringkasan hidup Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, atau sirah Nabi Muhammad SAW. Itu untuk pernyataan atau apa sih itu Maulid sebenarnya? Ya, apa sih itu Maulid? Sekarang bulan Rabiul Awal disebut bulan Maulid, atau dalam tanggalan Jawa dia biasanya dibilang Mulud dia. Mulut, maulud dia. Maulud nyebutnya maulud. Kalau bahasa Arabnya sebenarnya maulid, bukan maulud.
Kalau maulud itu yang dilahirkan, ya, orang yang dilahirkan, maulud. Tapi kalau maulid itu harinya, hari kelahirannya. Bulan maulid tidak lain adalah bulan Rabiul Awal, yang di dalam bulan itu di tanggal 12 adalah hari lahir Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Seperti itu. Mungkin itu untuk penjelasan awal tentang maulid. Masya Allah, Habib. Cukup jelas sebenarnya penjelasan antum mengenai maulid ini. Namun Habib, ini pertanyaan kaitan dengan bagaimana memperingati peringatan maulid itu sendiri, Habib. Karena kita melihat banyak sekali di media sosial pro kontra terkait perayaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kiranya dijelaskan bagaimana hukumnya kita untuk memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah memperingati sekarang, ya. Masalah memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh ditanya, memang ada enggak sih hukumnya itu? Atau kenapa kok hari memperingati hari lahir sallallahu alaihi wasallam itu selalu diperingati tiap tahun oleh orang muslimin? Sebelum kita jauh-jauh kita membahas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tarik dulu ke masalah hari kelahiran. Mungkin kita terkadang punya beberapa momen bersejarah di dalam hidup kita. Entah itu mau hari kelahiran atau hari di mana kita memulai sesuatu atau sesuatu yang di mana di situ kita untuk mengenang satu peristiwa, itu pasti ada masalah peristiwa, dan kenangan itu terkadang berulang. Dengan berjalannya waktu itu kita bisa mengingat kembali. Sekarang hal itu secara umum maka itu tidak masalah. Kita belum masuk ke ranah hukum ini ya. Itu tidak masalah. Misal kita punya anak kecil, dia berumur 1 tahun. Lalu kita, alhamdulillah, tepat di hari ini, dia sudah ulang tahun istilahnya gitu. Happy birthday, ulang tahun. Kemudian kita bahagia dengan apa? Dengan bahwa anak kita sudah besar. Itu sebenarnya ungkapan kegembiraan kita. Ungkapan kegembiraan kita bahwa anak saya sekarang sudah besar. Sudah melewati umurnya yang 1 tahun. Dan itu pasti di hari lahirnya. Sekarang baru kita kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu ketika beliau berpuasa di hari Senin. Beliau berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Katakan. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Kata Rasulullah. Di hari itu, hari Senin, aku dilahirkan. Jawaban Rasulullah bukan kenapa atau apakah ada perintah Allah dari itu. Sahabat itu pertanyaannya secara umum, tapi Rasulullah langsung seperti memberikan alasan. Sahabat itu cuma nanya, "Ya Rasulullah, kenapa sih kok di hari Senin engkau berpuasa?" Ya, Rasulullah langsung kayak memberikan jawaban dengan segala pertanyaan. Kalau misal ada pertanyaan yang lain, dzaka yaumun wulidtu fi. Di hari itu aku dilahirkan. Itu betul adalah bentuk kegembiraan Rasulullah, ya. Bentuk rasa syukur Rasulullah. Ya. Karena mengulang hari peringatan, khususnya hari kelahiran, itu adalah untuk menghidupkan seakan-akan hal itu pernah terjadi di awal. Jadi kayak menghidupkan sesuatu yang sudah lalu, kita hidupkan lagi momen tersebut. Nah, seperti itu. Ketika Rasulullah SAW berpuasa, bentuk rasa syukur beliau dengan hari kelahirannya, dengan memperingati maulid beliau sendiri, ini adalah landasan hukum yang paling kuat apabila ada yang ditanya, kenapa sih kita memperingati maulid Nabi Muhammad SAW? Ya. Segala sesuatu itu kan pasti, sejarah itu kan berjalan, berulang. Berulang pengulangan sejarah ini, khususnya apalagi yang diulang adalah hari di mana makhluk yang paling mulia lahir. Makhluk yang dengannya manusia ini kembali dari kesesatan menuju hidayah. Manusia ini bisa mengenal Allah Ta'ala. Manusia ini yang mana sebelumnya di dalam lembah kekufuran bisa mengenal Allah dan sehingga bisa masuk surga. Berkat siapa? Berkat sang Nabi.
berkat yang membawa risalah itu, yaitu Rasulullah SAW. Maka dari itu salah satu guru, salah satu ulama, yaitu tidak lain adalah guru dari guru kami, itu beliau pernah menanyakan, pernah membuat semacam pernyataan, ya, pernyataan. Ditanya beliau, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, seorang ulama besar dari Makkah. Beliau ketika ditanya, kenapa kok harus kita ini maulid, merayakan maulid Nabi Muhammad? Jawaban beliau bukan dengan dalil, bukan dengan apa. Kata beliau, kalau kau bertanya seperti itu, maka jawabannya atau sama saja engkau bertanya, kenapa sih aku harus bergembira dengan Nabi Muhammad? Itu adalah pertanyaan yang tidak harus dijawab sebenarnya. Kalau orang masih menanyakan atau meragukan maulid, meragukan orang yang merayakan maulid, kata mungkin seperti itu. Masya Allah, yang menarik Habib. Tadi kami menggarisbawahi pernyataan daripada antum, penjelasan antum tadi, bahwasanya ternyata sosok yang pertama kali memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah beliau sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma, tambahan ilmu bagi kita semua. Terima kasih penjelasannya Habib. Namun sebelum kita masuk ke qasidah, ada satu pertanyaan lagi Habib. Kaitan dengan bagaimana apabila di saat ini kita sering sekali mendengar pernyataan apabila kita memperingati maulid dengan mengadakan acara-acara besar, sholawat bersama, kemudian zikir dan lain sebagainya, itu memerlukan dana yang cukup besar. Sehingga mereka mengatakan bahwasanya apa tidak lebih baik bahwasanya dana tersebut digunakan untuk membantu fakir miskin daripada mengadakan acara-acara sholawat yang bagi mereka dalam tanda kutip seakan-akan kemanfaatannya kurang. Begitu Habib. Ya, itu mungkin pertanyaan banyak datang khususnya dari orang-orang yang biasa mengingkari maulid. Orang-orang yang tidak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Maka jawabannya adalah jalan menuju Allah itu banyak. Jalan menuju Allah itu tidak cuma satu. Tidak cuma sedekah saja. Orang seperti itu sama saja mereka menyempitkan sudut pandang mereka bahwa dengan mendekatkan diri kepada Allah atau uang itu manfaatnya hanya untuk sedekah saja. Padahal banyak. Masalah yang lain juga banyak. Engkau memberi kepada istrimu nafkah, itu juga sedekah. Itu juga memberi. Kalau gitu bisa kita tanya balik. Kalau gitu habiskan juga uangmu untuk fakir miskin. Tak perlu kau nafkahi anak istrimu. Nah, seperti itu. Dan juga di dalam perayaan maulid, biasanya, khususnya bagi orang-orang Indonesia, di situ ada it'amut ta'am. Ya, ada membagikan makanan. Khususon kepada orang-orang yang datang, para tamu. Apalagi bisa mengundang para fakir miskin, maka itu adalah salah satu jalan lain dan yang bentuk sedekah dengan jalan yang lain. Seperti itu. Dan juga di dalam perayaan maulid ini banyak terkumpul ibadah yang ternyata kadang kita tidak sadar. Itu dari it'amut ta'am tadi yang pertama, memberi makan. Khususnya kepada para tamu. Apalagi tamunya kalau juga dari orang-orang fuqara. Apalagi tamunya adalah para ulama, misal para ahlul bait Nabi Muhammad SAW, para habaib, para kiai, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang berilmu. Juga di dalamnya ada silaturahim, saling bertemu sesama muslim. Belum lagi siapa yang dibahas di situ, siapa yang dikisahkan di situ, siapa yang diingat di situ. Kalau tidak bukan orang yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW. Karena ala bidzikril salihin tatanazzalur rahmat. Kata seorang tabi'in itu, dengan mengingat orang-orang saleh itu menurunkan rahmat. Fa kaifa bidzikri sayyidus salihin? Maka bagaimana kalau kita sudah mengingat pemimpinnya orang-orang yang saleh, yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu perayaan Maulid, dana yang dikeluarkan untuk Maulid tidak ada yang sia-sia. Dana harta, keluarkan hartamu untuk menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka harta yang untuk maulid itu tidak akan sia-sia di situ. Bahkan itu adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah yang sangat cepat, yang pasti diterimanya. Wahakada.
Subhanallah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Cukup jelas bagi kita bahwasanya memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perkara yang boleh dilakukan. Bahkan tadi dijelaskan begitu banyak keutamaan, begitu banyak fadilah daripada memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini Habib kita masuk ke qasidah, kita break, kita dengarkan lantunan daripada qasidah Ahbabul Mukhtar yang insya Allah akan dibawakan syair sebagaimana di pertemuan yang sebelumnya antum sampaikan Habib daripada sahabat Nabi Muhammad SAW Hasan bin Thabit. Sayyidina Hasan bin Thabit. Dicari referensi itu ada syair beliau dan insya Allah sebentar lagi akan dibawakan oleh ikhwan Ahbabul Mukhtar. Alhamdulillah. Fadhal. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, nurul dayai tal mumajjad, nurul dayai tal mumajjad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, nurul dayai tal mumajjad, nurul dayai tal mumajjad. ترانا في الضحى ولسوف يعطي، ترانا في الضحى ولسوف يعطي، فسر قلوبنا ذاك العطاء، فسر قلوبنا ذاك العطاء. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، نور الدياجي طه الممجد، نور الدياجي طه الممجد. وحاشا يا رسول الله ترضى، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء، وفينا من يعذب أو يساء. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، نور الدياجي طه الممجد، نور الدياجي طه الممجد. وأجمل منك لم ترقت عيني، وأجمل منك لم ترقت عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، وأحسن منك لم تلد النساء. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، نور الدياجي طه الممجد، نور الدياجي طه الممجد. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، كأنك قد خلقت كما تشاء. يا رب صل على محمد، يا رب صل على محمد، نور الدياجي طه الممجد، نور الدياجي طه الممجد. نبي هاشمي نطاحي، نبي هاشمي
Alhamdulillah tadi kita sudah dengar qasidah daripada Ahbabul Mukhtar yang berjudul Masya Allah. Qara'na fid Duha. Maka Masya Allah. sesuai dengan nama programnya qasidah dan makna, kali ini kita akan memasuki sesi penjelasan mengenai makna daripada qasidah yang tadi sudah dilantunkan oleh Ahbabul Mukhtar. Untuk itu fadhal Habib Saleh bin Ali Al-Kaf bisa menjelaskan bagaimana makna-makna yang terkandung di dalam qasidah tadi. Alhamdulillah, tadi kita sudah dengar dengan lantunan dendang lagu yang indah dengan suara-suara yang indah dari Ahbabul Mukhtar yang mendendangkan qasidah dari seorang penyair Rasulullah SAW yang paling fenomenal, yaitu beliau adalah Sayyiduna Hassan ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu. Perlu diketahui, penyair Rasulullah SAW ini tidak hanya satu, banyak. Tapi yang paling terkenal dan bahkan puisi-puisi beliau ini dari zaman sebelum beliau masuk Islam itu adalah puisi yang ditempel di dalam Ka'bah, di dinding Ka'bah dan ditulis dengan tinta emas. Itu salah satunya adalah puisi Sayyidina Hassan ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu. Dikatakan di sini dalam syair beliau mengatakan qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti. Beliau mengatakan aku membaca di dalam surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha juz 30. Ya, semua pasti hafal ya yang di sini ya. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat itu yang mana artinya adalah sesungguhnya wahai Muhammad, aku Allah Ta'ala benar-benar akan memberimu atau pemberian anugerah sampai engkau ridha. Mungkin di minggu lalu kita sudah bahas permasalahan ridha ya. Permasalahan ridha itu sampai hati ini plong, sampai puas. Aku akan memberimu wahai Muhammad permintaanmu atau apa yang kau mau hingga engkau ridha. Maka di sini beliau memotong dengan kata wala sawfa yu'ti. Maksudnya adalah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Tuhanmu Allah Ta'ala benar-benar akan memberimu sesuatu hingga kau ridha. Dan ayat tersebut dikomentari oleh Sayyidina Hassan bin Thabit. Beliau berkata, fasarra qulubana dzaqal ata'u. Kita pun ikut berbahagia. Wahai Rasulullah, kita pun senang, kita gembira juga dengan ata itu. Allah memberikanmu pemberian itu, kita juga hati kita ikut gembira, kata Sayyidina Hasan. Kemudian dengan menafsirkan ayat tersebut, Sayyidina Hasan melanjutkan, wa hasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Dan ya Rasulullah, tidak mungkin, kata Sayyidina Hasan. Hasya itu tidak mungkin. Hasya wa kalla biasanya disebut seperti itu. Tidak mungkin, mustahil bahwa engkau ya Rasulullah akan ridha wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Sedangkan di antara kami umatmu itu ada yang diadab oleh Allah Ta'ala. Ini adalah puncak keridhaan Rasulullah. Kapan sih Rasulullah itu puas? Rasulullah itu lega puas kalau seluruh umatnya ada di surga. Kalau seluruh umatnya tidak ada yang diadab oleh Allah Ta'ala. Ini adalah bentuk atau bukti dalil bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Karena beliau diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Sebagai orang yang paling kasih sayang kepada semua makhluk. Ya, semua makhluk. Bahkan di awal permulaan Rasulullah diciptakan atau dilahirkan, Iblis itu masih ada sedikit rahmat Rasulullah SAW yang didapati oleh iblis. Yani iblis itu termasuk alamin juga, termasuk alam semesta, termasuk makhluk. Rahmat Rasulullah untuk semua makhluk. Sehingga malaikat Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah di masa kecilnya, kemudian membelah dada Rasulullah, mengambil sesuatu dari hati Rasulullah sambil mengatakan, hadza haddu syaitani minka. Ini bagian dari syaitan, bagian dari iblis yang ada di dalam hatimu yang kita ambil.
Maksudnya apa? Maksudnya iblis itu sudah tidak dapat rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak dapat rahmatnya Rasulullah SAW lagi. Wah kata seperti itu. Itu dengan semua makhluk. Apalagi dengan umatnya. Maka dari itu puncak ridha Rasulullah itu di mana? Ketika semua umatnya masuk ke dalam surga. Dilanjutkan di sini oleh Sayyidina Hasan bin Thabit. Berpindah beliau mulai memuji sosok diri pribadi Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wa ajbalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Di sini Sayyidina Hasan menyifati Rasulullah SAW dengan cara atau gaya bahasa yang menarik. Dia mengatakan, wa ajbalu minka, bahwa ya Rasulullah, sesuatu yang lebih indah darimu, lebih cantik darimu, lebih elok darimu, lam tara qattu aini, sama sekali belum pernah terlintas di mataku. Kata Sayyidina Hasan. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u, dan yang lebih baik darimu itu belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun di dunia ini. Maksudnya apa? Bahwa engkau adalah makhluk yang paling mulia, engkau adalah makhluk yang paling indah, engkau adalah makhluk yang paling elok, perangaimu, fisikmu, jasmanimu, rohanimu, akhlakmu, segalanya. Engkau adalah manusia yang paling sempurna. Maka dari itu guru kami, yaitu guru dari guru kami, yaitu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, yang tadi kita sebut, beliau memiliki sebuah kitab yang berjudul Muhammad Al-Insanul Kamil. Sayyidina Muhammad SAW adalah manusia yang paling sempurna. Beliau mengatakan di dalamnya bahwa untuk sebuah agama yang sempurna, itu pasti membutuhkan seorang nabi yang sempurna juga. Agama Islam ini adalah agama yang paling sempurna daripada agama-agama yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Agama Rasulullah adalah agama yang paling sempurna. Otomatis sang pembawanya pun orang yang paling sempurna. Dan harus orang yang paling sempurna. Baik itu fisiknya atau rohaninya. Baik itu wajahnya, kepribadiannya atau akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan di sini pujian beliau setelahnya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau ya Rasulullah diciptakan oleh Allah Ta'ala mubarra'an, bebas dari segala cacat, segala aib. Tidak ada aib satupun bagi diri Rasulullah SAW. Dari itu kalau masih ada yang bilang bahwa Rasulullah ada aibnya seperti ini, beliau adalah ummi, beliau tidak bisa membaca dan menulis, hati-hati. Justru ummi, ya, ini kita masuk ke pintu bab sedikit lagi ya, sedikit aja ya. Masalah ummi atau Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, ini adalah bentuk mukjizat beliau malahan. Mungkin itu bagi orang lain adalah aib, adalah cacat. Orang yang tidak bisa membaca dan menulis, buta huruf gampangannya. Itu Rasulullah seperti itu, akan tetapi itu adalah mukjizat. Karena apa? Karena kalau misal Rasulullah SAW bisa membaca dan menulis, tentu musuh-musuh beliau, orang-orang kafir Quraisy yang saat itu adalah notabene-nya seorang para sastrawan Arab, mereka akan meragukan kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Mereka akan bingung, ini Muhammad pasti membuat Al-Quran, bahasa yang indah seperti ini, karena dia bisa membaca dan menulis. Sedangkan Rasulullah tidak. Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, akan tetapi keluar dari lisannya sebaik-baik perkataan yang pernah ada di dunia ini, yaitu kalamullah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar otentik, turun dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, kemudian disampaikan dari lisan yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seakan-akan engkau ya Rasulullah diciptakan sebagaimana yang engkau mau. Kalau gampangannya bahasa sekarang, kayak itu request. Ya. Rasulullah itu kayak request dirinya sendiri, seperti ini, aku ingin dilahirkan seperti ini, aku ingin dilahirkan. Seseorang itu kan pasti menuntut kebaikan yang ada pada dirinya. Ya, orang apalagi orang zaman sekarang ya, semuanya serba palsu. Ya, tidak puas dengan dirinya sendiri ya, dioperasi mungkin. Hidungnya agak pesek dibuat mancung, kulit hitam diputihkan. Sampai kalau di HP itu ngelihat pakai filter ya. Ada filter di HP itu mukanya jadi ganteng, jadi cantik.
dan lain sebagainya. Diri, Habib, ya? Hah? Mempercantik diri. Mempercantik diri, betul. Sekarang kan dunia tipu-tipu. Tipu-tipu. Maka dari itu Rasulullah SAW diciptakan tanpa aib, seakan-akan beliau ini diciptakan dengan permintaan beliau sendiri. Padahal enggak. Ini adalah beliau memang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah makhluk yang paling mulia dan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Sayyiduna Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu menyifati bentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Nabiyun, Hashimiyun, Abtahiyun. Di sini beliau menyebutkan asal muasal ras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suku Nabi Muhammad. Siapakah dia? Yaitu dia adalah seorang nabi, Nabiyun. Hashimiyun, yang lahir dari Bani Hashim. Ya, dari Bani Hashim, dari bangsa Arab. Bani Hashim ini adalah suku yang paling mulia di tanah Arab saat itu. Kemudian Abtahiyun. Abtahi ini adalah Al-Batha, dari kata Batha. Batha itu adalah tanah yang dipenuhi dengan kerikil. Atau tanah di situ keras. Tanahnya itu keras, bukan tanah subur. Kenapa Rasulullah disifati dengan Abtahi? Abtahi ini adalah menggambarkan seseorang yang berasal dari tanah Batha yang tidak lain adalah kota suci Makkah Al-Mukarramah. Kota Makkah itu ya ikhwan, itu adalah kota yang terkesan keras, ya, panas, penuh dengan kerikil, tidak bisa ditumbuhi dengan tanaman. Ya, ini tidak subur seperti Madinah. Makanya kita kalau mendapati kurma itu tidak mungkin kurma dari kota Mekah, tidak mungkin. Ya. Kurma yang dari perkebunan Mekah, tidak, di Mekah tidak ada kebun. Kebun itu ada di Madinah. Ya. Madinah tanahnya subur. Rasulullah dilahirkan di kota Mekah, yang mana notabene itu daerahnya itu keras, sehingga orang-orangnya pun biasanya memiliki sifat keras. Tapi mulianya Rasulullah SAW yang masih membingungkan kita sampai sekarang, itu apa? Lahir seorang yang penuh dengan lemah lembut, kelembutan yang tinggi di tengah tanah dan masyarakat yang sifatnya itu aslinya keras, tabiatnya itu keras, orang-orang Mekah itu. Ya, bahkan sampai saat ini orang Mekah itu terkesan keras atau syadid. Ya, sifat mereka itu keras. Tapi bagaimana bisa lahir di antara mereka orang yang sangat mulia, berperangai lembut, berperangai akhlak yang mulia, lemah lembut, penuh senyum, tidak pernah marah, ya, kecuali marah yang hak karena Allah. Beliau itu tidak pernah membentak, tidak pernah mengangkat suaranya karena memarahi seseorang atau mengomeli seseorang. Beliau itulah adalah Rasulullah SAW. Juga salah satu hikmah yang disebutkan oleh guru-guru kami, kenapa kok tanah Mekah ini keras? Kenapa kok tanah Mekah ini terkesan berat? Beda seperti Madinah. Mungkin beberapa yang pernah umrah merasakan hawa yang berbeda. Kalau di Madinah itu kan hawanya adem ya, tenang. Tapi kalau di Mekah ini sudah jalannya naik turun ya, panas. Terus orangnya keras-keras. Berat untuk ibadah umrah haji itu berat kesannya. Dikatakan oleh guru-guru kita, Mekah ini tempatnya jalal atau keagungan. Keagungan apa? Keagungan Allah Ta'ala. Karena di situ ada Baitullah, rumah suci Allah. Sehingga tidak boleh masuk di situ orang sombong. Kenapa? Karena mereka pasti hina. Karena itu adalah tempat suci, tempat menghinakan diri. Kepada siapa? Kepada Rabbana Jalla Jalaluh, Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang dimana kita ini dituntut memang untuk capek, untuk hina, untuk menunduk. Karena itu tempat ibadah. Sedangkan Madinah adalah tempatnya jamal atau keindahan. Karena apa? Karena di situ adalah ada sang pemilik segala keindahan, yaitu Rasulullah SAW. Mungkin itu bisa dipahami. Kemudian yang terakhir, syama'iluhu. Al-Imam Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, perangai Rasulullah ini apa sih? Kesempurnaan Rasulullah, syama'ilnya Rasulullah adalah as-samahatu wal wafa'u. Orang yang paling mudah memaafkan kesalahan. Tidak pernah memendam dendam sama sekali. Samaha, memaafkan, mudah memaafkan. Kemudian gampangan istilahnya. Orangnya itu tidak ruwet. Rasulullah itu gitu. Tidak semua itu dihitung marhaba. Ya,
Sehingga dikatakan dalam sebuah syair itu, yang mana syair itu memuji salah satu cucu Rasulullah. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Ibn al-Husain, Ibn Ali bin Abi Talib, yaitu putra dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Tentu sifat dari Sayyidina Ali Zainal Abidin ini diwarisi oleh kakek-kakeknya yang sumbernya adalah Rasulullah. Apa kata seorang penyair itu? Dia mengatakan bahwa ma qala la qattu illa fi tashahhudihi. Laula tashahhudu kanat la'uhu na'amu, katanya. Dikatakan bahwa kalau Sayyidina Ali Zainal Abidin ini tidak pernah sekalipun mengatakan tidak. Jadi ketika orang minta, pasti jawabannya adalah na'am, ya, marhaba, siap. Engkau butuh apa? Aku laksanakan, aku lakukan, aku penuhi. Kau mau apa? Aku lakukan. Laula tasyahhudu kanat la'uhu na'amu. Kalau bukan karena tasyahud, maka la-nya beliau ini adalah na'am, ya. Apa maksudnya? Dalam tasyahud itu, asyhadu an la ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bisa dikatakan beliau ini ngomong la ini kapan sih? Cuma waktu tasyahud saja. Lainnya adalah na'am, marhaba, siap. Itu adalah sifat seorang pewaris Nabi Muhammad SAW. Wal wafa'u, dan kesetiaan, wafa, memenuhi janji. Beliau adalah orang yang paling wafa, tentu saja. Beliau adalah orang yang paling sempurna dalam memenuhi janji atau dalam setia. Kita bisa dengar kisah banyak bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling setia. Salah satunya adalah bukti cinta beliau kepada Sayyidah Khadijah, istri beliau sendiri. Yang pertama, yang sangat mulia. Itu bertahun-tahun Sayyidah Khadijah sudah wafat. Namanya selalu diulang oleh Rasulullah SAW. Kebaikan-kebaikannya diulang. Kalau ada orang datang ke Rasulullah, siapa engkau? Aku dulu temannya Khadijah. Beliau bahagia, beliau memberikan orang ini apa yang dia mau. Bahkan sampai Rasulullah di Madinah, beliau itu punya tertib sendiri atau punya waktu atau mengirimkan harta pemberian kepada orang-orang masih ada hubungannya dengan Sayyidah Khadijah dulu. Teman-temannya. Di situ puncak kesetiaan Rasulullah SAW kepada istrinya ini hingga bertahun-tahun sampai beliau meninggal. Hingga Sayyidah Aisyah yang saat itu adalah istri beliau SAW merasa cemburu kepada Rasulullah, merasa cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Hingga beliau mengatakan, aku tidak pernah cemburu kepada seorang istri Rasulullah yang lain. Karena istri Rasulullah banyak di waktu itu. Ya, ada 9 di waktu itu istri Rasulullah SAW. Aku tidak cemburu kepada istri-istri yang lain. Tapi aku cemburu pada istri Rasulullah yang sudah meninggal bahkan. Siapa? Sayyidah Khadijah. Karena setiap hari atau setiap saat Rasulullah selalu mengingat-ingat beliau. Selalu mengulang-ulang apa yang telah Sayyidah Khadijah lakukan dulu untuk Rasulullah, untuk memperjuangkan Islam. Wahakadha. Mungkin mudah-mudahan terjemahan kali ini, kemudian makna yang ini bermanfaat, bisa dipahami. Mungkin sedikit ini cukup. Ya, Sayyidina Abdul Qadir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Namun sebelum ditutup Habib, satu pertanyaan terakhir. Yeah. Ketika antum mengatakan puncak ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Habib, siapa mereka yang digolongkan sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah semua kita ini dikatakan langsung sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa yang bermaksiat, bagi siapa yang berbuat dosa, atau hanya dikhususkan kepada golongan tertentu? Seperti apa penjelasannya Habib? Dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah imanan wa ihtisaban dakhala al-jannah." Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, imanan wa ihtisaban, benar-benar dari hatinya, dan dia lakukan itu, dia lakukan makna la ilaha illallah itu berada di dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Jadi semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bagi yang sudah bersyahadat seakan-akan itu sudah punya tiket untuk masuk surga. Punya tiket untuk masuk surga.
Dan bahkan tidak tergolong beberapa umat beliau saja yang maksudnya dengan ibadahnya, yang dengan ini, bahkan yang ahli maksiat pun selama makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ada di dalam hatinya, maka dia pasti akan masuk surga. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, syafaati di ahli kabair min ummati. Rasulullah itu pernah bersabda bahwa syafaatku ini, pertolongan Rasulullah yang kelak diharapkan di hari akhir, itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang punya dosa besar di dalam umatku. Hingga sejauh itu cinta Rasulullah SAW bahkan kepada umatnya yang bermaksiat. Akan tetapi bukan berarti lalu kita melegalkan segala kemaksiatan. Ya. Maka dari itu maksud di sini adalah bagaimana caranya kita mati kelak dalam keadaan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu semuanya itu harus dengan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Membuktikan cinta. Cinta ini tidak hanya di lisan. Ya. Tidak hanya di lisan. Cinta itu butuh bukti. Bukti itu bisa dinamakan ittiba atau mengikuti beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Termasuk sekarang kita ada di dalam bulan Maulid ini. Perayaan Maulid ini adalah bentuk bukti kita cinta kepada Rasulullah. Maka dari itu ada sebuah makalah atau kalimat yang indah bahwa mengatakan bahwa Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaj ila dalilin sahih walakin yahtaj ila mahabbun sahih atau qalbun sahih. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya tidak butuh dengan dalil sahih, ya, riwayat sahih, tapi butuh apa? Butuh cinta yang benar, cinta yang hakiki. Mungkin bisa dipahami sedikit itu ya. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya, cukup jelas. Alangkah beruntungnya kita semua menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semuanya digolongkan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak selamat, dan insyaallah kita berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengajak kepada semuanya kita hidupkan bulan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak shalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati dengan acara-acara yang mengingatkan kita tentang sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengharapkan daripada syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada episode yang berikutnya kami semuanya menanti bagaimana pemirsa yang ada di rumah ini memberikan masukan-masukan, usulan-usulan atau komentar-komentar mengenai qasidah apa yang insya Allah akan kami bawakan di episode yang berikutnya. Kami tunggu, silahkan komentar di kolom komentar di video ini, dan insya Allah pada episode yang berikutnya kita akan membawakan daripada yang menjadi permintaan-permintaan dan usulan masukan kalian semuanya. Sekian pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.